Film ini dibuat berdasarkan sebuah kisah nyata, yang pernah terjadi di Korea sana tepatnya pada tahun 2005 yang lalu, di mana kisah ini melibatkan sebuah sekolah luar biasa atau istilahnya SLB yang mana para muridnya ini, menjadi korban pelecehan dan penyiksaan oleh oknum guru di sekolah tersebut, yang kemudian kisah pilu ini lalu diangkat menjadi sebuah novel sebelum dibuat filmnya. Langsung saja film ini akan menceritakan seorang seniman bernama Kang Ino, di mana dirinya ini berniat untuk pergi ke sebuah sekolah tunarungu di sebuah daerah terpencil, di mana ia akan menjadi salah satu pengajar di sana berkat rekomendasi dari profesornya. Tetapi dalam perjalanannya menuju sekolah tersebut, ia harus mendapati beberapa halangan di antaranya, ia secara tak sengaja menabrak hewan yang menyebabkan mobilnya mengalami kerusakan, sehingga ia terpaksa membawa mobilnya itu ke sebuah bengkel, dan karena berhubung dirinya sudah sangat telat ia pun berniat untuk langsung menuju sekolah tersebut, tanpa memperbaiki dulu mobilnya, tetapi ketika ia hendak pergi secara tiba-tiba mobil miliknya ditabrak oleh seorang perempuan, sehingga membuat mobilnya bertambah rusak dan tak bisa digunakan lagi. Wanita tersebut merasa bersalah akhirnya bersedia untuk mengantarkan Inho ke sekolah SLB tersebut, sesampainya mereka di sekolahan itu. Kemudian si wanita ini memberikan kartu namanya yang ternyata wanita ini bernama Eugene dari kantor HAM daerah tersebut, dan sebelum ia pergi ia juga meminta kepada Inho untuk mengabarkannya tentang biaya perbaikan mobilnya nanti. Setelah berpisah dengan Eugene, Inho pun mulai masuk ke dalam sekolah tersebut dan langsung menemui kepala sekolah di sana, di mana ia ini sangat disambut hangat oleh sang kepala sekolah, mengingat Info dapat masuk ke sekolahan itu berkat profesor kenalan si kepala sekolah. Setelah sedikit berbincang dengannya kemudian si kepala sekolah tersebut lalu memanggilkan kepala bagian administrasi sekolah, di mana rupanya mereka berdua ini adalah saudara kembar identik. Kemudian kepala bagian administrasi pun membawa Inho keluar dari ruangan tersebut, di mana di sini Inho dimintai uang untuk pembangunan sekolah sebesar 50 juta won, jika dirinya memang serius untuk bekerja di sekolah ini. Tetapi karena memang Inho tidak memiliki uang sebanyak itu, pada akhirnya ia pun meminta bantuan ibunya yang tinggal di Seoul. Sedikit info, Inho sendiri adalah seorang single father, di mana ia memiliki seorang anak perempuan sementara istrinya telah meninggal. Cerita beralih pada hari pertama ia mengajar, ia memberikan sebuah tugas di mana para murid di sana diminta untuk melukis 3 buah apel, kemudian ia pun mendekati salah satu siswi di sana bernama Yeon, dan sedikit memuji lukisannya, tetapi sayangnya pujiannya itu tak ditanggapi. Tak lama kemudian tiba-tiba di tengah jam pelajaran ada seorang siswa masuk ke kelas tersebut, di mana siswa itu bernama Minsu, dan saat Inho melihat wajahnya ia agak sedikit kaget, ketika melihat wajah Minsu yang penuh lebam. Dari sini ia pun mulai merasakan ada sesuatu yang aneh di kelas tersebut, murid di sana memang tidak bisa berbicara dan mendengar, tetapi bukan berarti mereka tak bisa berekspresi, para murid di sana cenderung agak menjaga jarak dengannya. Maka dari itulah Inho kemudian mencoba menanyakan keanehan ini kepada salah satu guru senior di sana, bernama Boyong, tetapi ia malah mengatakan kepadanya bahwa ia hanya belum terbiasa saja. Selain itu si guru itu juga menceritakan tentang kondisi Minsu, yang katanya ia baru saja ditinggal adiknya yang tewas kecelakaan. Lalu di malam harinya ketika ia hendak pulang ke apartemennya, tiba-tiba ia mendengar suara jeritan dari seseorang. Penasaran akan suara itu, Inho pun mencoba mengikuti suara tersebut. Suara tersebut ternyata berasal dari dalam toilet wanita, kemudian ia pun bertanya tentang apa yang terjadi, lalu tiba-tiba suara itu pun berhenti, kemudian datanglah seorang petugas keamanan sekolah tersebut, yang mengatakan bahwa hal seperti itu sangat wajar, di mana anak-anak yang tinggal di asrama sekolah sering mengeluarkan suara aneh. Lalu petugas itu pun kemudian meminta kepada Inho, untuk segera pergi karena sebentar lagi ia harus menutup pintu gerbang sekolah. Keesokan harinya ketika ia hendak memberikan uang biaya pembangunan sebagai syarat ia bekerja di sekolahan itu, secara tak sengaja ia bertemu dengan seorang kepala polisi di ruang kepala sekolah yang nampaknya mereka tengah membicarakan sesuatu yang penting. Setelah memberikan uang itu, kemudian ia pun kembali ke ruangan guru, tetapi sesampainya di sana ia agak sedikit kaget, ketika melihat salah satu guru tengah memukuli Minsu dengan keras, dan anehnya lagi guru-guru lain yang ada di ruangan itu hanya diam saja, seolah mereka tak melihatnya, dan ketika Inho bertanya kepada guru tersebut tentang alasan kenapa ia memukul Minsu, ia pun hanya menjawab bahwa anak ini berusaha meninggalkan asrama sekolah tadi malam. Dan ketika ia hendak pulang dari sekolah secara tak sengaja, ia melihat seorang muridnya yang tengah duduk di jendela asrama, dan karena ia merasa khawatir dengan anak itu, ia pun sesegera mungkin pergi ke kamar anak tersebut dan segera menariknya dari jendela.
Tetapi ketika Inho menarik anak itu, rupanya anak itu adalah salah satu murid kelasnya bernama Yuri. Ia agak sedikit terkejut ketika melihat ekspresi Yuri yang sangat ketakutan, seperti trauma akan sesuatu. Dan ketika ia akan pergi, tiba-tiba Yuri menarik bajunya. Yuri membawa Inho ke sebuah ruangan, dan ketika mereka sampai di depan ruangan tersebut, Yuri pun kembali ke kamarnya. Inho yang penasaran dengan apa yang dimaksud oleh Yuri kemudian mencoba masuk ruangan tersebut, dan ketika ia masuk ke ruangan itu, betapa terkejutnya dirinya ketika melihat seorang guru wanita yang tengah menyiksa Yeon, dengan cara menenggelamkan kepalanya di dalam mesin cuci. Inho yang melihat hal itu tentu saja langsung menarik Yeon, dan bertanya tentang apa yang guru itu lakukan, tetapi rupanya si guru wanita ini beralasan hanya ingin mendidik anak tersebut, sebagai seorang pengawas asrama. Saat mereka saling berdebat, tiba-tiba Yeon jatuh pingsan sehingga membuat Inho langsung membawanya ke rumah sakit, dan kemudian menghubungi Yujin yang memang seorang aktivis HAM, selain itu hanya ialah satu-satunya orang yang tahu daerah tersebut. Setelah Yujin sampai ke rumah sakit itu, Inho pun mulai menceritakan semuanya, tentang apa yang terjadi kepada anak itu, dan setelah mengetahui situasinya, Yujin pun kemudian meminta kepada Inho untuk menghubungi orang tua anak tersebut. Tetapi Inho tak bisa melakukannya karena rupanya Yeon adalah seorang anak yatim piatu. Lalu keesokan harinya, ketika ia mengajar di sekolahan itu, tiba-tiba dirinya dipanggil ke ruang kepala sekolah yang singkatnya kepala sekolah di sana meminta maaf kepadanya, atas tindakan pengawas asrama, dan mengatakan bahwa pihaknya sudah memberi peringatan keras kepada si pengawas tersebut. Selain itu, ia juga menanyakan tentang keadaan Yeon. Inho pun kemudian mengatakannya, ia juga memberikan alamat tempat Yeon dirawat. Setelah mengobrol dengan kepala sekolah di sana kemudian, ia pun menerima telepon dari Yujin di mana ia mengajaknya untuk berbicara di sebuah tempat. Setelah mereka sampai di tempat janjian, Yujin pun mulai membicarakan sesuatu kepadanya yang memberitahukan, bahwa anak tersebut adalah salah satu korban pelecehan. Ia juga memberikan sebuah kertas percakapannya dengan Yeon, di mana dari percakapan itu mengatakan bahwa guru di sana sering melecehkan para muridnya. Ia juga mengatakan alasan kenapa pengawas asrama menyiksanya. Nyatanya si pengawas asrama itu adalah selingkuhan dari kepala sekolah, yang singkatnya ia ini cemburu kepada Yeon, dan bukan hanya itu saja, Yeon juga menceritakan bahwa temannya yang bernama Yuri dan Minsu juga mendapatkan perlakuan serupa, tetapi bedanya Minsu justru mendapatkan perlakuan ini dari seorang guru pria yang pernah memukulinya. Setelah membaca tulisan itu, ia merasa khawatir, dan langsung pergi ke rumah sakit. Di sisi lain, kepala sekolah yang sekarang tahu keberadaan Yeon dirawat kemudian memerintahkan bawahannya untuk menjemput Yeon di rumah sakit. Tetapi untungnya Yeon yang berhasil bersembunyi di dalam lemari sehingga dirinya tak jadi dibawa oleh mereka. Cerita keesokan harinya, Inho yang sekarang sudah tahu tentang kondisi Yuri, kemudian ia pun mengeluarkannya dari sekolah tersebut dan membawanya ke kantor Yujin, di mana di kantor HAM itu kedua anak tersebut kemudian diminta untuk menceritakan semua kejadian yang mereka alami di depan kamera, untuk dijadikan bukti. Di malam harinya ketika Inho sudah berada di apartemennya, secara mengejutkan ibu dan anak perempuannya yang tinggal di Seoul datang mengunjunginya, di mana mereka datang ke situ hanya untuk membuat sebuah upacara peringatan kematian istri Inho. Selain itu, sang ibu juga membawakannya sebuah bunga yang ditunjukkan sebagai hadiah untuk kepala sekolah tempat Inho bekerja. Keesokan harinya setelah semua bukti didapat, Yujin kemudian mengunjungi dinas pendidikan, untuk melaporkan kasus ini, tetapi rupanya pihak dinas pendidikan menolaknya, di mana mereka memberi alasan bahwa pelecehan itu terjadi di luar jam KBM sehingga mereka tak memiliki tanggung jawab lagi. Maka dari itu mereka pun kemudian melimpahkannya ke kantor polisi. Tetapi apa yang ia dapat di kepolisian sama saja, di mana kesaksiannya dan juga kesaksian para korban di dalam video itu tak dipercayai. Alasannya pun sangat kuat, di mana rupanya si kepala sekolah dan juga kepala admin dikenal sebagai seorang pemuka agama yang sangat terkenal di daerah itu. Jadi jika mereka melakukan hal tersebut sangat tidak mungkin, dan sangat tidak dipercayai oleh orang-orang di sana. Selain itu, alasan lain kenapa ia tak mau melakukan investigasi kasus tersebut, rupanya ia juga telah bekerja sama dengan si kepala sekolah itu. Di mana kepala sekolah telah memberikannya banyak sekali uang dan sebagai gantinya pihaknya juga harus melindunginya jika terjerat sebuah masalah, walaupun kedua tempat itu menolaknya. Yujin yang memang sudah mengirim masalah kasus ini kepada media, tiba-tiba dihubungi dan dikabarkan bahwa pihak media berniat untuk mempublikasikan kasus ini. Di sisi lain, Inho yang dititipkan sebuah bunga oleh ibunya, untuk diberikan kepada kepala sekolah mulai mendatangi kantor. Akan tetapi ketika ia sampai di depan pintu, ia mendengar seorang guru di sana sedang menanyakan keberadaan Yeon dan Yuri kepada Minsu sampai menyiksanya.
dan ironisnya lagi penyiksaan ini disaksikan oleh kepala sekolah, dan juga kepala bagian admin, tetapi sesaat sebelum si guru itu memukul Minsu dengan sebuah tongkat golf, tiba-tiba kepala sekolah di sana mencegahnya dan mengingatkannya untuk tak melakukan hal seperti itu di dalam ruang kepala sekolah. Guru itu belum puas untuk memukuli Minsu, kemudian membawanya keluar tentunya. Inho yang sedari awal sudah ada di depan pintu mulai merasa geram, dan ketika mereka keluar Inho yang melihat wajah Minsu penuh dengan luka, akhirnya tak bisa menahan emosinya lagi, di mana bunga yang seharusnya ia berikan kepada kepala sekolah itu, ia hantamkan kepada guru tersebut lalu. Setelah itu Inho pun langsung membawa Minsu ke kantor Yujin. Di kantor HAM tersebut kemudian Minsu diminta untuk menceritakan semuanya tentunya sambil direkam untuk dijadikan bukti. Dan dari sini terungkaplah sebuah kenyataan pahit di mana ia bersekolah dan tinggal di asrama itu dengan adiknya. Akan tetapi setiap hari setelah pulang sekolah mereka berdua selalu dipaksa untuk pergi ke rumah guru laki-laki itu, di mana di rumah guru itu, mereka dilecehkan, dengan kekuatan mereka yang terbatas itu tak bisa melawan ataupun menolaknya, karena si guru itu selalu memukul dan menyiksanya jika mereka menolak. Tekanan fisik dan batin yang selalu mereka terima tentunya membuat mental mereka hancur terutama untuk sang adik. Sehingga pada suatu malam, adik Minsu yang memang merasa hidupnya telah hancur, ia pun kemudian memutuskan untuk bunuh diri dengan cara menabrakkan dirinya ke kereta api. Keesokan harinya setelah kesaksian dari ketiga anak ini mulai dipublikasi media, rupanya cukup menarik perhatian semua orang termasuk kejaksaan, dan pada akhirnya kepala sekolah, admin dan juga guru pria itu diringkus oleh polisi. Tetapi rupanya semua penangkapan itu hanyalah sebuah gimik semata, di mana hal itu mereka lakukan hanya untuk mendiamkan publik saja agar tidak terjadi keributan. Kasus itu akhirnya, sampai ke pengadilan para pelaku ini menyatakan dirinya tidak bersalah. Di sisi lain para pelaku ini terutama kepala sekolah, dan juga kepala admin telah mendapatkan banyak dukungan dari sebagian besar warga di daerah itu, mengingat posisi mereka di daerah itu adalah seorang pemuka agama yang cukup terkenal. Dan setelah persidangan pertama selesai Inho bersama anak-anak itu keluar dari sana, tetapi tiba-tiba ia dihampiri oleh seorang wanita tua dan secara tiba-tiba juga wanita itu menamparnya lalu meludahinya, di mana ternyata wanita tersebut adalah istri dari kepala sekolah yang merasa tak terima suaminya difitnah olehnya. Keesokan harinya sidang kedua pun dimulai di mana, di sidang kedua ini menghadirkan dua orang saksi, di mana saksi pertama adalah penjaga sekolah dan saksi kedua adalah seorang dokter yang mengeluarkan hasil visum bahwa Yeon dan Yuri dilecehkan, akan tetapi kesaksian dari keduanya bisa dikatakan melenceng dari fakta, di mana si penjaga sekolahan itu mengatakan bahwa selama ia bekerja di sekolah tersebut, dirinya tak pernah sekalipun mendengar ataupun melihat murid di sana dilecehkan, dan dari sini kita tahu sendiri kalau si penjaga sekolah itu pastinya sudah diancam oleh kepala sekolah. Sementara itu untuk dokter yang mengeluarkan hasil visum juga memberi pernyataan yang serupa, di mana ia mengatakan bahwa saat memeriksa Yuri, dirinya mendapati sikap Yuri yang sangat biasa saja dan cenderung seperti bukan korban pelecehan. Pasalnya ketika memeriksa Yuri, ia melihat Yuri tengah memakan sebuah makanan dengan santai, seperti bukan korban pelecehan. Sebenarnya wajar saja jika Yuri bersikap seperti itu mengingat bahwa dia sedikit mengalami keterbelakangan mental yang membuat sikap dan tingkahnya sangat kekanak-kanakan, tak seperti anak seusianya, yang intinya dari kedua kesaksian tersebut sudah bisa dipastikan bahwa mereka sudah berada di pihak kepala sekolah. Setelah persidangan hari kedua selesai dengan hasil yang sangat mengecewakan kemudian Inho dan juga Yujin membawa anak-anak ini ke pantai, untuk sekedar menghibur mereka sebelum sidang ketiga dilanjutkan besok. Singkat cerita sidang lanjutan pun dimulai di mana di sidang ini Yuri lah yang akan memberikan kesaksiannya, dan ketika hakim mulai bertanya tentang siapa saja yang telah melecehkannya, kemudian ia pun menjawabnya dan menjelaskan bahwa ketiga guru tersebutlah yang telah berkali-kali melecehkannya. Dengan keterbatasan yang ia alami, Yuri berusaha keras untuk menjelaskan secara detail tentang semua yang ia terima dari ketiga guru tersebut, terutama si kepala admin. Sehingga membuat kepala admin berdiri dan berteriak ke arahnya dengan mengatakan bahwa semua yang ia ceritakan adalah bohong. Di sisi lain walaupun ia tak bisa berbicara ataupun mendengar ia tahu bahwa saat itu ia sedang ditekan, maka dari itu karena ketakutannya ini ia sampai kencing di sana. Setelah persidangan ketiga selesai dan mereka hendak pulang ke rumah tiba-tiba Inho dihubungi profesornya, yang dulu pernah merekomendasikannya bekerja di sekolah tersebut, di mana sang profesor ini menghubunginya untuk mengajaknya saling mengobrol. Tetapi sesampainya ia di tempat janjian, profesor ini tak sendirian di mana ia, saat itu tengah bersama pengacara si kepala sekolah yang singkatnya, pengacara itu meminta kepada Inho untuk melepaskan kasus ini, ia juga memberikannya sejumlah uang yang cukup banyak,
Tentu saja Inho yang merasa memiliki tanggung jawab kepada anak-anak itu menolak tawaran tersebut, dan ternyata bukan hanya ia saja yang ditawari uang damai ini, di mana keluarga Yuri dan Minsu juga ditawari hal yang serupa, dan mengingat karena keluarga kedua anak ini bisa dikatakan miskin maka dari itu mereka pun menerima uang damai tersebut dan memaafkan para pelaku. Di mana sekarang yang tersisa adalah Yeon, yang memang ia tak memiliki satu keluarga pun. Keesokan harinya sidang keempat pun dimulai di mana, di sidang kali ini giliran Yeonlah yang akan memberikan kesaksiannya, di depan hakim dan seluruh orang yang hadir di persidangan itu. Ia kemudian mulai bercerita tentang pelecehan yang ia terima dari kepala sekolah, dan berkat kesaksiannya, hasil persidangan pun mulai terlihat memuaskan. Di malam harinya Minsu mulai menemui Inho di mana ia dengan semangatnya mengatakan bahwa dia sudah siap untuk memberikan kesaksiannya besok, tetapi semuanya itu hancur seketika ketika Inho mengatakan bahwa kesaksiannya di persidangan besok dibatalkan, karena neneknya telah menerima syarat perdamaian dari para pelaku. Mengetahui bahwa para pelaku itu dimaafkan tanpa sepengetahuannya membuat hati Minsu hancur, di mana ia sambil menangis mengatakan tak terima dengan semua ini. Inho pun mengerti betapa hancurnya hati Minsu, hanya bisa memeluknya sambil meminta maaf. Di malam harinya ketika Inho tertidur Yeon membangunkannya di mana ia mengatakan bahwa ada sesuatu kesaksiannya yang ia lupa. Ia mengatakan bahwa di kantor kepala sekolah ia melihat ada sebuah CCTV di sana tempat di mana Yuri dilecehkan. Tentu saja Inho yang tahu bukti ini bisa menjadi sebuah bukti yang kuat untuk membalikkan keadaan langsung mencarinya ke kantor kepala sekolah tersebut, dan ditemani oleh Yujin ia pun mulai mencarinya di seluruh ruangan itu, dan benar saja mereka pun menemukannya. Lalu keesokan harinya sebelum sidang dimulai mereka memberikan bukti yang sangat kuat itu kepada pengacara pihak mereka untuk diperlihatkan persidangan. Sidang pun dimulai di mana hakim di sana rupanya sudah memiliki keputusannya, di mana para pelaku ini akan dijatuhi hukuman berat akan tetapi berhubung karena para pelaku ini tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya dan dinilai berkontribusi dalam pembangunan kota pada akhirnya mereka pun hanya dijatuhi hukuman ringan. Di mana untuk kepala sekolah dan kembarannya hanya dihukum 6 bulan penjara dan 1 tahun masa percobaan sementara guru laki-laki yang melecehkan Minsu itu hanya dihukum 8 bulan penjara dan 2 tahun masa percobaan. Ternyata di balik hukuman yang tak adil ini diketahui bahwa sebenarnya seluruh orang yang ada di persidangan itu telah dibayar oleh kepala sekolah. Bukan hanya orang yang berada di persidangan saja tetapi, pengacara yang mereka percaya juga telah dibayar, sehingga bukti rekaman CCTV yang seharusnya menjadi senjata pembalik keadaan untuk korban, malah telah mereka hancurkan terlebih dahulu. Semua orang yang membela para korban ini yang kebanyakan adalah para tunarungu dan wicara sangat marah terhadap keputusan hakim yang dinilai sangat tidak adil, tetapi mau bagaimana lagi, yang mereka hadapi saat ini adalah para kaum elit dan dapat dengan mudah memainkan hukum itu sendiri, dengan segala kekuasaan dan kekayaan mereka. Minsu yang tentu telah kecewa dengan keputusan hakim itu, kemudian mencoba melakukan hukumannya sendiri di mana di malam harinya ia mencoba menemui guru laki-laki tersebut yang sudah bisa berkeliaran bebas dan ketika guru tersebut mendekat Minsu langsung menikamnya dengan sebuah pisau setelah berhasil membunuh sang guru Minsu pun bunuh diri dengan cara yang sama seperti adiknya. Cerita pun berakhir dengan kesedihan di mana tidak adanya keadilan untuk para korban.